Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih telah bergabung dalam webinar SP2DK Series yang diselenggarakan oleh Fast Consult Indonesia. Nama saya Bambang Setiawan dan saya akan menjadi moderator untuk webinar pada pagi ini. Kami sangat senang bisa berbagi informasi yang bermanfaat tentang perpajakan dengan Bapak Ibu semuanya. Bagi Bapak Ibu yang belum tahu bahwa Fast Consult Indonesia merupakan perusahaan konsultan pajak yang juga secara aktif memberikan edukasi perpajakan mulai dari seminar, webinar, dan training perpajakan. Melalui sesi Jumat berbagi ilmu ini, kami akan mengadakan sharing seputar perpajakan yang insya Allah akan diadakan setiap hari Jumat. Kali ini, tema webinar pajak kita adalah SP2DK Series, di mana webinar ini nanti akan dilakukan secara berseri seputar SP2DK dengan fokus pembahasan yang berbeda-beda. Mulai dari yang paling mendasar mengenai pengawasan pajak, kemudian prosedur penyelesaian SP2DK, sampai dengan teknik menanggapi, koreksi, dan temuan SP2DK. Kami harapkan melalui sharing pada pagi hari ini, Bapak Ibu akan lebih memahami seluk-beluk prosedur dan strategi dalam penyelesaian sengketa menghadapi SP2DK. Bagi Bapak Ibu yang baru bergabung pada webinar Fast Consult Indonesia hari ini, kami ingin menginformasikan bahwa hari ini kita telah sampai pada seri ke-11, webinar SP2DK Series. Jika Bapak Ibu ingin melihat webinar Fast Consult Indonesia sebelumnya, Bapak Ibu dapat mengunjungi channel YouTube Fast Consult Indonesia di mana seluruh webinar Fast Consult Indonesia terdokumentasikan di sana, termasuk seluruh webinar SP2DK Series dan juga video jawaban dari pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu yang belum sempat dibahas pada webinar SP2DK Series sebelumnya. Silahkan kunjungi channel YouTube Fast Consult Indonesia untuk mengetahuinya. Pada seri ke-11 SP2DK kali ini, kita akan fokus ke hal yang paling mendasar, yaitu membahas topik-topik mengenai ikhtisar master file dan local file, tanda terima CBCR, lampiran khusus 3A, dan formulir lainnya. Sebelum kita mulai, izinkan saya menyampaikan beberapa aturan dan panduan agar acara webinar kita berjalan dengan lancar. Yang pertama, untuk menghindari gangguan selama pemaparan materi berlangsung, mohon untuk mematikan mikrofon Bapak dan Ibu. Ini akan membantu kita semua untuk mendengarkan pemaparan materi dengan jelas tanpa gangguan suara latar belakang. Webinar ini akan dibagi menjadi dua sesi. Sesi yang pertama adalah pemaparan materi oleh narasumber kita yaitu Bapak Ari Widodo. Kemudian sesi yang kedua, kami akan mengalokasikan waktu untuk sesi tanya jawab di akhir pemaparan. Jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan selama pemaparan materi, Bapak Ibu dapat mengetikkan pertanyaan Bapak Ibu di kolom chat. Kami akan mengumpulkan semua pertanyaan dan membacakannya pada sesi tanya jawab nanti. Mohon gunakan kolom chat dengan bijak, hindari spam atau pesan yang tidak relevan dengan topik webinar pada pagi hari ini. Kami sangat menghargai partisipasi aktif Bapak Ibu semuanya dan berharap acara ini dapat memberikan manfaat besar bagi Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu ada masalah teknis atau pertanyaan selama webinar, jangan ragu untuk menginfokan kepada kami melalui chat, dan kami akan siap membantu. Sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan narasumber kita hari ini, yaitu Bapak Ari Widodo. Bapak Ari Widodo memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun sebagai konsultan pajak. Pak Dodo memiliki keahlian yang luas, mulai dari akuntansi, kewajiban perpajakan rutin orang pribadi maupun badan, standar operasional prosedur, pendampingan pemeriksaan keberatan bahkan banding pajak. Pak Dodo memiliki izin praktek konsultan pajak level C atau internasional dari Kementerian Keuangan sejak tahun 2008 dan memegang izin kuasa hukum pada pengadilan pajak. Pak Dodo berpengalaman menangani kasus perpajakan pada perusahaan mining services, lembaga keuangan, manufaktur, trading, otomotif, dan lain-lain. Selain itu, Pak Dodo juga aktif sebagai pengajar perpajakan di program pendidikan profesi akuntan di Universitas Trisakti. Pak Dodo pernah menjabat sebagai Ketua Program Studi Administrasi Perpajakan, Program Pendidikan Vokasi di Universitas Indonesia, serta dosen pembimbing Tim Olimpiade Pajak, Program Pendidikan Vokasi di Universitas Indonesia. Pak Dodo juga merupakan pendiri Relawan Pajak Universitas Indonesia yang menjadi piloting project Direktorat Jenderal Pajak. Dan sekarang sudah diterapkan oleh seluruh kampus di seluruh Indonesia. Di sela-sela kesibukannya, Pak Dodo juga menghasilkan beberapa video pembelajaran, modul, buku, dan jurnal, mulai dari teori hingga praktik perpajakan. Selain itu, Pak Dodo juga aktif terlibat dalam beberapa perumusan peraturan perundang-undangan perpajakan dan kerap diundang sebagai pembicara di seminar, training, dan forum perpajakan. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Bapak Ari Widodo untuk memulai presentasinya. Silakan Pak Dodo. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat di akhir
pekan bulan September ya, 2024 ya. Bapak Ibu, eh, hari ini kita akan bahas yang seri ke-11. Pekan lalu udah sempat kita bahas terkait dengan apakah kita memiliki kewajiban atau tidak terkait dengan pembuatan TP-Doc. Sekarang adalah bagaimana kita teknis pengisian SPT tahunan PPh Badan di beberapa formulir yang terkait dengan transfer pricing ya Bapak Ibu. Meskipun nanti juga ada sedikit pembaruan di ketentuan di Cortex ya. Jadi tapi saya nggak akan bahas Cortex, tapi kita bahas yang existing dulu, yang sudah pernah kita lapor ataupun nanti di 2024 ya Bapak Ibu. Eh, Materi hari ini ada beberapa formulir yang nanti saya tunjukkan terkait dengan pelaporan. Dari formulir induk halaman 2, kemudian lampiran 6, kemudian ada lampiran khusus dari 3A, 3A1, 3A2, dan 8A ya. Kemudian ada juga keterkaitan hubungan dengan dokumen yang kita sampaikan, yaitu berupa ikhtisar master file dan local file, sesuai dengan ketentuan PMK, dan tanda terima CBCR, notifikasinya, dan formulir lainnya. Kita bahas dulu ya, pertama ya Bapak Ibu. Jadi memang em, transaksi afiliasi atau hubungan istimewa harus kita sampaikan informasinya ini di SPT tahunan PPh Badan ya. Selain juga di laporan keuangan yang kalau Bapak Ibu lampirkan laporan audit juga pasti akan disampaikan juga atau diungkapkan juga siapa-siapa pihak yang memiliki hubungan istimewa termasuk dengan nilai transaksinya ya Bapak Ibu. Nah, satu eh, formulir pertama yang perlu digarisbawahi, yang perlu kita isi adalah, pertama adalah terkait dengan SPT tahunan PPh Badan di formulir induk halaman kedua ya. Jadi Bapak Ibu, halaman pertama itu kan informasi umum ya terkait dengan siapa eh, kantor akuntan publik, kemudian akuntan, konsultan, kantor konsultan, dan konsultan pajaknya ya. Selain identitas di atas ya. Halaman pertama biasanya kan memang angka hitungan berapa PPh terutang gitu ya, dapat kurang bayar lebih bayar. Nah, di halaman kedua kalau kita lihat itu yang bagian atas itu adalah hitungan angsuran 25, kemudian ada hitungan PPh final dan bukan objek pajak, tarikan dari lampiran lampiran 4 kalau nggak salah. Kemudian yang di bawahnya ini ya. Di bawahnya ini adalah pernyataan transaksi dalam hubungan istimewa. Apakah tahun misalkan mungkin next year ya, kalau asumsinya nggak ada SPT, nggak ada perubahan SPT ya, misalkan Cortex-nya belum digunakan, misalkan next year kita masih pakai form yang lama atau e-form yang lama, nanti Bapak Ibu harus memilih di 16A, pilihannya adalah A atau B, gitu ya. A ini adalah, jadi Bapak Ibu tinggal silang checklist, A ini kalau ada hubungan istimewa, yang B ini nggak ada hubungan istimewa. Nggak ada transaksi hubungan istimewa maksudnya ya. Artinya kalau Bapak Ibu milih yang 16A, berarti wajib mengisi lampiran-lampiran pendukungnya. Ya, lampiran khusus 3A, 3A1, 3A2, mungkin lampiran 8A, dan seterusnya. Nah, pastikan ini dulu ya. Nah, di posisi yang 16A ini dan 16B ini, tidak hanya transaksi hubungan istimewa, tapi mungkin ada transaksi dengan pihak yang merupakan penduduk negara tax haven country atau negara-negara eh, surga pajak atau beban pajaknya lebih rendah ya. Nah, kalau kita lihat petunjuknya di Per 19 2014, yang sederhananya kalau hubungan istimewa kan kemarin ada 3 faktor ya. Ada kepemilikan saham,
ya. Kemudian penguasa manajemen dan teknologi ada hubungan istimewa karena hubungan sedarah ya atau semenda gitu ya. Tapi yang disampaikan di sini adalah hanya penyertaan modal dan penguasaan ya, manajemen dan teknologi. Nah, tax haven country ini tadi saya jelaskan yang posisi pajaknya lebih rendah dari Indonesia atau negara yang nggak mengenakan pajak sama sekali ya. Jadi kurang lebih ini ya. Artinya kalau ada, maka Bapak Ibu tinggal silang. Nanti kalau silang, maka wajiblah yang 3A, 3A1, 3A2 ya. Jadi sebelum ke sana kita scanning dulu ya. Nah, kemudian eh, ada formulir di lampiran 6 yang secara langsung maupun nggak langsung ini ada hubungan dengan transaksi hubungan istimewa. Baik langsung maupun nggak langsung ya Bapak Ibu. Kalau di lampiran 5 itu kalau Bapak Ibu buka ya, maksudnya Bapak Ibu yang suka isi SP tahunan PPA Badan pasti udah familiar ya. Lampiran 5 itu ada dua kolom ya. Sorry, ada dua tabel ya. Tabel atas adalah daftar pemegang saham, tabel bawah yang B adalah susunan pengurus komisaris gitu ya. Nah, yang tabel pertama yang A yang di lampiran, saya belum bahas lampiran 6 ya, tapi lampiran 5 dulu. Lampiran 5 yang di atas adalah susunan pemegang saham yang ada di akte pendirian perusahaan. Akte pendirian perusahaan terakhir di SPT Bapak Ibu sampaikan. Nah, ini mungkin juga ada pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Mungkin ya, mungkin. Jadi capture ya kantor pajak akan lihat transaksi kita ada nggak di hubungan dengan pihak-pihak di lampiran 5 gitu ya. Termasuk direktur-direktur di lampiran 5 kita itu yang bagian B itu apakah ada eh, hubungan manajemen juga dengan PT-PT yang lain atau perusahaan-perusahaan yang lain. Nanti akan di-capture ya. Artinya kalau direktur di tempat kita dan direktur di tempat lain, maka antara kita sama PT yang lain pasti ada hubungan istimewa. Nah, sekarang lampiran 6. Kalau yang tadi lampiran 5A itu adalah ada pihak lain invest di tempat kita, di lampiran 6 kebalikan. Lampiran 6 adalah kita invest di tempat lain. Jadi kita menjadi pemegang saham di tempat lain atau di perusahaan lain. Jadi kita investor lah, sederhananya kita investor. Nah, berarti nama-nama nama-nama nama PT kita gitu ya ada di akte pendiriannya perusahaan lain sebagai pemegang pemegang saham. Kalau dari siklus akuntansi itu berarti bukan ada di ekuitas di tempat kita, tapi berada di bagian investasi di neraca, di debit ya, di balance sheet kita. Artinya di tempat lain jadi di tempat ekuitas ya, di bagian modal gitu ya. Tapi di kita adalah bagian investasi ya, bisa jangka panjang di neraca kita di bagian debit gitu ya. Nah, ini adalah penyertaan modal secara langsung ya Bapak Ibu ya. Secara langsung. Artinya adalah ya tadi kita ada di akte pendirian perusahaan, di anak perusahaan, gitu ya. Sederhananya kita di anak perusahaan dan itu tercantum nama perusahaan kita. Nah, ini adalah identitas anak perusahaan kita ya, dari nama, alamat, NPWP, dan berapa setoran modal kita. Ya, penyertaan modal kita tuh berapa. Persentasenya pun mengikuti apa yang tercantum di akte. Misalkan contoh, perusahaan saya, PTA ini invest di PTB, let's say misalkan 10 miliar, dari total semuanya 20 miliar, maka penyertaan perusahaan saya adalah 50%. Dan 50% pasti ada tercantum di akte ya, atau Bapak Ibu bisa hitung sendiri ya. Nah ini ya, jadi persentase ini adalah bukan persentase dari keseluruhan ya, tapi persentase dari kepemilikan saham kita di anak perusahaan kita. Mau nanti penyertaannya cuma 3%, mau penyertaan 10%, 25%, dan seterusnya, Bapak Ibu harus tetap cantumkan ini. Ini ya.
yang pertama ya, bagian A. Terus bagian B adalah daftar utang dari pemegang saham dan atau perusahaan afiliasi. Jadi bisa jadi kan kita minjem ya Bapak Ibu. Ini utang ya. Utang artinya kita punya kewajiban untuk membayar kepada pihak lain. Jadi kita misalkan ada kebutuhan dana, akhirnya kita minjem kepada pemegang saham. Begitu pula kita minjemnya nggak cuman ke pemegang saham, tapi mungkin ke anak atau ke induk atau pokoknya perusahaan afiliasi lah, sederhananya. Nah ini kita terus harus mencantumkan nama, NPWP, jumlah pinjaman, tahun, dan persentase tingkat bunganya per tahun, ya Bapak Ibu. Nah ini yang kemudian harus disampaikan, termasuk piutang kita. Jadi mungkin pemegang saham minjem sama kita, mungkin gitu ya, karena kita mungkin punya jumlah eh, uang yang cukup banyak, atau anak perusahaan atau afiliasi yang lain juga minjem sama kita. Nah kita sebutnya sebagai piutang. Nanti siapa namanya, NPWP, berapa jumlah pinjaman, tahun berapa, dan berapa tingkat suku bunganya. Nah, yang diincar nanti adalah terkait dengan nilai kewajarannya. Bunganya ya, tingkat suku bunganya wajar apa enggak. Yang B pasti yang diincar adalah beban bunga pinjamannya wajar apa enggak. Bebannya ya. Yang C kebalikan, pendapatan bunganya itu wajar apa enggak. Jadi perspektifnya beda ya Bapak Ibu. Kita tahu kalau ada hutang berarti dampaknya ada bunga pinjaman yang harus kita bayar gitu ya. Berarti B ini berarti arahnya terkait dengan beban bunga pinjaman. Ya kalau ternyata misalkan bayar bunga pinjaman yang lebih tinggi, kemungkinan besar bisa ada koreksi kemungkinan besar. Kalau misalkan tingkat suku bunganya terlalu ketinggian gitu ya. Dampaknya adalah beban koreksi fiskalnya nggak diaku, beban bunganya nggak diakui secara fiskal dan mungkin ada koreksi sebagian. Sedangkan yang C juga sama. Kalau misalkan tingkat suku bunganya lebih kecil, dampaknya bisa jadi pendapatan bunga kita juga terlalu terlalu kecil. Atau jangan-jangan B dan C ini transaksinya tanpa bunga, gitu ya. Kita nggak tahu. Nah, itu yang kemudian nanti harus refer ketentuan di PP 94 2010 syarat-syarat pinjaman tanpa bunga ya. Nah, itu yang tadi ya, itu dari sisi lampiran 6 ya Bapak Ibu. Lampiran 5, lampiran 6. Nah, sekarang lampiran khusus ya, lampiran khusus. Pertama yang lampiran khusus 3A dulu ya. 3A ya. 3A ini ada dua tabel ya Bapak Ibu. Pertama, Bapak Ibu harus disclosure terkait dengan siapa yang pihak yang punya hubungan istimewa. Siapa-siapa saja ya. Ya bisa banyak ya nanti pihak-pihak tersebut ya. Dari nama, alamat, NPWP, mungkin ada transaksi dengan pihak luar, maka ada TIN ya Bapak Ibu, Tax Identification Number. Kemudian Bapak Ibu harus juga menyampaikan kegiatan utama eh, mereka itu apa kegiatan usahanya. Ya. Kemudian memilih sekarang bentuk hubungan dengan kita sebagai wajib pajak. Apakah yang nomor satu apakah ada hubungan saham gitu ya. Kemudian yang B ada penguasaan manajemen atau teknologi gitu ya. Yang ketiga ada hubungan keluarga gitu ya. Yang tadi yang saudara atau semenda gitu ya. Yang terakhir memang ada hubungan terkait dengan pengendalian yang diatur di tax treaty ya Bapak Ibu. Nah, yang nomor dua nih yang sekarang. Oh gini, mungkin sebelum ke sana, saya mungkin harus memberikan informasi ke Bapak Ibu, perlu adanya eh, langkah-langkah prudent, ya langkah-langkah prinsip kehati-hatian, ya jangan sampai ada kesalahan dari sisi pengisian, ya karena nanti informasi ini juga harus related dengan apa yang disampaikan di TV Doc gitu ya Bapak Ibu.
Jadi harus ada inline-nya, ada hubungannya ya. Takutnya gini, apa yang disampaikan di lampiran 3 ini nggak sama dengan TP-Doc yang lagi dibuat gitu ya, atau disampaikan. Makanya butuh sinkronisasi ya data ya. Yang kedua adalah dari pihak-pihak tadi yang ada hubungan istimewa, apakah ada transaksinya? Ya, karena belum tentu ya, belum tentu ada transaksinya. Belum tentu ada transaksinya. Nah, kita harus sebutin siapa-siapa yang hubungan istimewa tadi terkait dengan transaksinya ya. Saya ke slide berikutnya ya. Nah, tadi pihak hubungan istimewa tadi siapa? Disebutin di kolom nomor 2. Kemudian jenis transaksinya. Jadi transaksinya itu kan jenisnya banyak ya Bapak Ibu. Ya, mulai dari penjualan atau pembelian barang modal, kemudian barang berwujud, kemudian pembelian atau penjualan barang modal, penyerahan barang tidak berwujud, ada peminjaman uang, penyerahan jasa, kemudian penyerahan transaksi instrumen afiliasi, transaksi keuangan, dan lain-lain. Dan ini harus disampaikan, dan kita harus memilih. Artinya misalkan contoh saya transaksi dengan pemegang saham saya. Tapi tahun itu saya jual, saya beli juga. Gitu ya. Maka Bapak Ibu agregat lah keduanya ya, penjualan dan pembelian. Kemudian sampaikan nilainya. Ini nilai transaksi ya. Benar-benar transaksi yang dilakukan di tahun tersebut. Artinya kalau ada penjualan, let's say misalkan 300 miliar, sampaikan bahwa nilai transaksi ada 300 miliar. Mungkin saya harus kasih tahu ya, ini bukan saldo piutang, bukan saldo hutang. Saya garis bawahi, bukan saldo piutang, bukan saldo hutang. Karena banyak sekali teman-teman yang masih mengisi basisnya dari neraca, berapa sih nilai saldonya gitu ya. Padahal yang ditanya adalah nilai transaksinya. Transaksi apa? Penjualan, pembelian, kemudian jasa, pembayaran bunga, dan sebagainya. Transaksinya, nilai transaksinya. Kemudian yang kolom kelima adalah terkait dengan metodenya. Ya, metodenya, penerapan penerapan harganya. Nanti masalah metode sebenarnya pembahasan nanti baru pekan depan ya, di seri ke-12 ya, Bapak Ibu semua. Nah, metodenya kalau kita lihat di ketentuan terbaru, kalau ketentuan lama kan ada 5 metode ya Bapak Ibu. Ada comparable uncontrolled price, ada cost plus, ada resale price gitu ya, kemudian transaction net margin method atau TNMM, kemudian profit split, dan ada tambahan baru gitu ya, kalau kita rujuk ke Undang-Undang HPP, dan PMK yang terakhir 172 adalah adanya transaksi metode CAT gitu ya, kemudian ada tangible, intangible valuation, dan business valuation. Nah, ini yang perlu disinkronisasi. Nanti apakah metode ketiga ini Bapak Ibu lakukan di 2024 gitu ya. Nanti dipilih nih. Ya, dipilihnya artinya ya tergantung kondisi, ya semua depend on ya, tergantung kondisi yang terjadi di perusahaan, apakah ada data eksternal, ada data internal, atau perlu pakai data eksternal ya. Jadi untuk melakukan pengujian data tersebut. Nah, yang terakhir adalah alasan. Ya, alasan penggunaan metode ya. Misalkan kalau metode CAP, kenapa harus pakai CAP? Misalkan ya bilang aja bahwa ada data pembanding internal yang bisa diuji gitu ya. Atau misalkan Bapak Ibu pakai TMMM, ya nyebutin bahwa eh, metode pertama, kedua, ketiga tidak bisa dilakukan, maka menggunakan data eksternal gitu ya, kemudian pengujian menggunakan TMMM gitu ya, dan seterusnya. Nah, eh, masalah metode dan alasan penggunaan metode ini pun juga harus sinkron dengan apa yang tersaji di local file, ya.
Lokal TV Doc Bapak Ibu ya. Karena bisa jadi ada sedikit pergeseran. Ya, makanya ketika kalau saya sih selalu menyarankan ke Bapak Ibu kalau untuk mau bikin TV Doc jangan ditunda-tunda gitu ya. Artinya karena kita perlu banget penyampaian lampiran khusus ini dihubungkan dengan apa namanya laporan TV Doc-nya. Artinya gini, takutnya Bapak Ibu gini, Bapak Ibu mau submit SPT tahunan PPA Badan 30 April, tapi engagement dengan pihak konsultan atau Bapak Ibu, misalkan Bapak Ibu nggak pakai konsultan, kemudian Bapak Ibu nyari sendiri data dari pihak eksternal, ternyata metodenya nggak sama. Apa yang disajikan di lampiran SPT Badan dengan yang disajikan di local file di TV Doc ya Bapak Ibu. Makanya perlu banget sinkron. Makanya lebih baik dianjurkan, lebih baik hubungi konsultan justru jauh-jauh hari sebelum jatuh tempo laporan SPT tahunan PPA Badan. Ini penting banget ya, penting. Karena biar nanti teman-teman konsultan, karena udah banyak pengalaman, akan mengecek, kemudian mensinkronisasi kira-kira bagusnya menggunakan metode apa, gitu ya. Nanti kan mereka akan melakukan asesmen lebih lanjut ya biasanya ya. Apakah nanti nanya ke Bapak Ibu ada data pembanding internal apa enggak, kemudian kira-kira pakai metode apa yang pas dan seterusnya. Itu ya yang perlu saya sampaikan. Kemudian ada lampiran khusus 3A1 ya Bapak Ibu. Tadi 3A2 ada dua tabel yang harus kita isi, pihak hubungan istimewa dan nilai transaksinya. Ini adalah pernyataan transaksi dalam hubungan istimewanya ya. Jadi ini adalah eh, pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh kita terkait dengan eh, dokumen penetapan harga wajar transaksi ya Bapak Ibu. Jadi ini adalah catatan-catatan khusus yang kemudian harus kita juga sampaikan juga di TV Doc kita ya. Misalkan contoh ada pertanyaan eh, mengenai gambaran perusahaan secara rinci ya. Apakah ada struktur kepemilikan gitu ya, menunjukkan keterkaitan antara seluruh perusahaan dengan kelompok usaha. Jadi ditanya, aduh, bikin nggak gitu ya? Ada apa enggak? Kemudian struktur organisasi perusahaan. Ya, harusnya tersaji juga ya di TV Doc ya Bapak Ibu. Kemudian aspek-aspek operasional, ya, termasuk rincian masalah fungsi-fungsi yang diselenggarakan gitu ya, oleh unit-unit yang berada di organisasi, gambaran usaha secara rinci gitu ya. Kemudian yang lain-lain ya Bapak Ibu, mengenai transaksinya, apakah transaksi wajib pajak dengan yang punya hubungan istimewa ada apa enggak? Ya, disajikan. Kemudian tidak dipengaruhi hubungan istimewa ada apa enggak? Ya, termasuk informasi transaksi pembanding ya. Dan lain-lain ya Bapak Ibu. Ya, penentuan kebijakan harga 5 tahun terakhir dan sebagainya. Nah, ini kan sangat rigid ya Bapak Ibu. Ya, bagaimana analisa kesebandingan ya, ya, ya analisa VAR ya kurang lebih ya. Pakai produk, barang, jasa dan sebagainya, kemudian analisa fungsional, kemudian kondisi-kondisi ekonomi, syarat-syarat transaksi yang arm's length gitu ya, atau term conditionnya seperti apa, kemudian strategi bisnis yang dilakukan oleh si wajib pajak. Nah, ini harus tercantum juga semuanya ada di TV Doc Bapak Ibu. Kemudian catatan-catatan, pakai metodologi apa? Ya, kan berarti harus disebutin. Kenapa nggak pakai CAP? Kenapa CAP nggak pakai? Sebutin alasan-alasan. Nggak pakai cost plus, juga disebutin alasan-alasan. Akhirnya memilih TNMM, disebutin juga alasan-alasan. Kemudian data pembanding yang digunakan. Nah, biasanya kan kalau di TV Doc itu, mungkin nanti akan ada sesi lebih lanjut ya. Di TV Doc itu ada lampiran kan sebenarnya ya. Lampiran ini adalah lampiran pihak-pihak yang kalau posisinya Bapak Ibu cari data pembanding, itu yang kemudian Bapak Ibu kumpulin. Misalkan ada 1.000 lah, misalkan ada 1.000 data pembanding yang Bapak Ibu tarik dari sistem,
dari software, kemudian Bapak Ibu manual review, mana yang masuk, mana yang enggak, mana yang masuk kriteria sebanding dengan kita, atau mana yang enggak gitu ya. Itu Bapak Ibu harus lampirin ya. Begitu pula ketika adanya WP yang kemudian menjadi data pembanding. Misalkan dari 1.000 dapatlah cuma 10. 10-nya ini harus disampaikan juga. Ya, misalkan kayak kondisi laporan keuangan gitu ya. Neraca, rugi laba beberapa tahun terakhir juga dilampirin gitu ya. Nah, itu kemudian kita bisa menentukan. Nah, ini penting banget nih. Ya, artinya kalaupun Bapak Ibu pilih ya semua, berarti ya pastikan itu semua juga tercantum di TP-Doc di lokal file Bapak Ibu. Oke. Nah, sedangkan yang lampiran khusus 3A2 ini terkait dengan transaksi di tax haven country ya, atau yang tadi yang hitungan PPh-nya lebih rendah dari kita. Ya, silakan disebutin ya. Kalau ada ya, kalau nggak ada sih nggak jadi masalah ya. Kemudian ya bisa berupa nama, jenis transaksi seperti yang tadi ya, negaranya, kemudian ada nilai transaksi ya. Oke, ini yang lampiran khusus 3A2 ya. Nah, satu lagi yang perlu jadi bahan perhatian adalah terkait dengan lampiran khusus 8A ya. Sorry. Oke, lampiran khusus 8A ya, Bapak Ibu. Jadi tadi selain SPT badan dan lampiran khusus, ada juga lampiran khusus di 8A. 8A ini adalah elemen laporan keuangan, transkrip kutipan elemen laporan keuangan. Ada 3 tabel. Pertama neraca, rugi laba, satu lagi adalah pernyataan transaksi hubungan istimewa ya. Nah, di neraca, jadi nanti 8A itu ada banyak ya, ada 8A 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Nah, ini di neraca ini ada capturean-capturean, ada bagian-bagian yang ada hubungan transaksi hubungan istimewa ya. Kalau kita lihat misalkan contoh, ini misalkan 8A1 ya, untuk yang manufaktur ya. Ini ada di nomor 4, piutang usaha pihak yang punya hubungan istimewa. Berarti ada. Ya, ini salah satu triggernya ya. Kalau misalkan Bapak Ibu statement di sini, berarti Bapak Ibu ada penjualan. Ada penjualan kepada pihak hubungan istimewa, gitu ya. Tapi belum tentu ya, belum tentu ada. Misalkan contoh angka yang tahun ini dengan angka tahun lalu mungkin sama ya, misalkan. Let's say angkanya 10M misalkan. Ya, logikanya bisa jadi ada transaksi atau nggak ada transaksi. Karena kalau 10 sama 10 kan bisa naik bisa turun gitu ya. Tapi kalau 10 sama 10 juga bisa nggak naik, nggak turun gitu ya. Karena misalkan nggak ada transaksi sama sekali. Nah, ini salah satunya triggernya ya. Kalau ada yang di sini berarti ada penjualan. Termasuk piutang lain-lain pihak yang punya hubungan istimewa. Artinya misalkan contoh tadi, Bapak Ibu eh, ngasih pinjaman. Ya, ngasih pinjaman ke anak perusahaan gitu ya. Berarti Bapak Ibu bakal punya pendapatan bunga bunga pinjaman. Nah, investasi tadi ada di nomor 16 ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat di sini, ini ada nomor 16 yang sebelah sini ya. Ini investasi pada perusahaan asosiasi. Ini yang tadi di lampiran 6. Ya, lampiran 6 bagian A ya, yang bagian atas. Harusnya angka di sini 16 ini cocok dengan angka yang di lampiran 6. Begitu pula di kondisi di bagian hutang. Ada juga hutang usaha pihak yang punya hubungan istimewa, berarti bisa jadi ada transaksi pembelian gitu ya. Kemudian hutang jangka panjang dengan pihak yang punya hubungan istimewa, berarti Bapak Ibu ada bayar bunga gitu ya, bunga pinjaman, masuk kriteria ini. Ya, jadi Bapak Ibu nanti silakan cek ya. Ya. Nah, biasanya memang ini tarikan dari laporan audit lah kurang lebih ya. Jadi laporan audit yang diaudit sama akuntan publik, laporan keuangannya hasil audit yang posisi in-house ya, yang stand alone ya, bukan yang konsolidasi nih ya. Ini yang stand alone ya. Pastikan yang stand alone di perusahaan kita sendiri, kemudian kita sampaikan di lampiran khusus 8. Oke. Nah, tadi yang bagian nomor 3, ini yang kemudian Bapak Ibu juga harus sampaikan.
Ya, ini sebenarnya mirip seperti lampiran apa tadi? 3A ya, Bapak Ibu. Lampiran khusus 3A. Nah, ini adalah siap transaksi yang punya hubungan istimewa. Sebutin pihak-pihaknya, kemudian transaksinya apa, dan berapa nilai transaksinya. Jadi kalau misalkan ada pembelian barang, sebutin ada pembelian barang. Kalau ada penjualan barang, sebutin penjualan barang. Kalau ada pendanaan, kasih pinjaman, sebutin pinjaman. Dan sampaikan nilai transaksinya. Jadi cukup banyak ya. Jadi ada tadi ada lampiran 3A, kemudian ada lampiran khusus 3A, kemudian ada lampiran khusus di 8A ya. Nah, ini yang SPT-nya ya. Ya, SPT tahunan PPh Badan. Nah, yang perlu diperhatikan adalah ada dokumen yang perlu kita lampirin di SPT tahunan PPh Badan. Terkait dengan TP-Doc atau transaksi afiliasi adalah Bapak Ibu harus masukin dokumen ikhtisar, dokumen induk, dan dokumen lokal atau master file dan local file ya. Nah, ini ketentuannya ada di lampiran huruf B di PMK 172 2023 ya Bapak Ibu. Jadi ikhtisar ini harus disampaikan, dilampirkan di SP tahunan PPh Badan. Jadi yang disampaikan bukan TP-Doc-nya, tapi cuma ikhtisarnya aja ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu harus sampaikan ikhtisar dokumen induk, ya nanti Bapak Ibu tinggal silang ya, atau checklist ya. Informasi apa yang tersedia ya di uh, di dokumen induk dan uh, informasi apa yang tersedia di dokumen lokal gitu ya. Artinya misalkan di dokumen apakah ada struktur bagan kepemilikan grup usaha gitu ya, kemudian kegiatan usaha yang dilakukan oleh grup usaha, kemudian harta tidak berwujud, aktivitas keuangan, ya, pembayaran dalam grup usaha, dan lain-lain. Ya, laporan keuangan konsolidasi termasuk diantaranya. Kalau Bapak Ibu checklist ini semua, pastikan semuanya ini tercantum di master file. Gitu ya. Termasuk yang local file. Ini juga ada 5 juga item ya. Apakah ada identitas, kegiatan, usaha, kemudian ada informasi transaksi afiliasi, penerapan prinsip kewajaran, informasi keuangan, kemudian peristiwa kegiatan kejadian non keuangan gitu ya. Kalau Bapak Ibu checklist semua, maka pastikan ya, itu semua juga posisinya adalah dilampirkan atau tersedia di local file Bapak Ibu semua. Dan Bapak Ibu harus juga menyampaikan apa? Sederhananya pernyataan ya. Tanggal tersedianya dokumen induk dan dokumen lokal secara lengkap. Ya, kalau kemarin udah dibahas bahwa pemenuhannya adalah 1 bulan gitu ya. Kalau ya paling sederhana kok paling tidak Bapak Ibu nyampaikan ini di SPT tahunan PPh Badan adalah mungkin ya per akhir bulan April misalkan. Itu Bapak Ibu harus sampaikan dan tidak tangani oleh pengurus atau direktur di perusahaan Bapak Ibu semua ya. Jadi cuma lampir ini doang 1 lembar gitu ya. Tapi 1 lembar ini Bapak Ibu harus tercapture semua di master file dan local file Bapak Ibu yang akan Bapak Ibu buat. Oke. Nah, berikutnya adalah terkait dengan CBCR ya, Bapak Ibu. CBCR. CBCR, Country by Country Report gitu ya. Ini adalah memiliki kewajiban terkait dengan notifikasi ya Bapak Ibu. Jadi WP dalam negeri yang merupakan grup usaha atau memiliki transaksi afiliasi yang tercakup dalam laporan per negara wajib menyampaikan notifikasi ke DJP melalui portal DJP ya. Nah, ini biasanya sekarang yang ada adalah di DJP online ya Bapak Ibu. Nah, buat Ultimate Parent Entity, ini menyampaikan laporan per negara plus kertas kerja plus notifikasi. Ya. Kemudian buat Surrogate Parent Entity hanya menyampaikan
laporan per negara plus notifikasi tanpa kertas kertas kerja ya Bapak Ibu. Nah, ini harus pakai apa ya, dokumen XML ya. Ya. Dan ini harus juga diselenggarakan berdasarkan data informasi yang tersedia sampai akhir tahun pajak entitas induk yang merupakan subjek pajak luar negeri. Nah, ini harus dilampirkan di SPT tahunan. Ya, artinya gini, notifikasi ini Bapak Ibu harus buat, yang ketentuannya adalah 12 bulan, ya, disampaikan notifikasinya di DJP online, nanti ada tanda terima. Tanda terima ini kemudian Bapak Ibu harus lampirkan di SPT tahunan PPh Badan. Nanti notifikasi ini ya istilahnya cuman pernyataan mengenai identifikasi wajib pajak dalam negeri yang merupakan entitas induk, kemudian apakah identifikasi kita wajib pajak tersebut bukan merupakan entitas induk, dan pernyataan kewajiban penyampaian laporan per negara. Nah, kalau terjadi kesalahan pelaporan, ya silakan melakukan pembetulan ya Bapak Ibu. Ya, jadi kalau ada yang salah, misalkan ternyata harusnya masukin ke tas kerja, nanti kita bikin pembetulan di CBCR di SPT tahunan PPh Badannya. Nah, ini notifikasinya ya Bapak Ibu di layanan DJP online ya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti cek aja di DJP online apakah layanannya sudah di checklist apa belum. Jadi kalau di checklist, kalau belum di checklist Bapak Ibu silakan ubah dulu aksesnya di bagian menu layanan ya. Kemudian nanti di checklist, kemudian biasanya nanti login ulang, kemudian nanti CBCR-nya itu ada di layanan ya. Nah, ini nanti ada laporan CBCR, laporan per negara yang kemudian kita bisa klik ya Bapak Ibu. Nah, ini tata cara notifikasi CBCR ya. Nanti ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang perlu di Bapak Ibu pilih ya. Nah, pastikan nanti skema notifikasi CBCR Bapak Ibu apakah primary filing atau local filing mechanism. Jadi nanti ada pertanyaan yang harus Bapak Ibu jawab ya. Ini beberapa pertanyaannya. Nanti Bapak Ibu akan ditanya apakah Anda, berarti perusahaan kita, merupakan entitas konstituen atau melakukan transaksi afiliasi. Kemudian pertanyaan kedua, apakah Anda menguasai secara langsung atau tidak langsung satu atau lebih anggota lain dalam satu grup? Ya, nanti Bapak Ibu lihat kondisi di perusahaan ya. Kalau nguasain, kalau nggak nguasain atau jadi cuman anak doang ya, pilihnya tidak ya. Tapi kalau Bapak Ibu nguasain, di dalam hal ini mungkin ya, jadi pemegang saham, Bapak Ibu pilih iya ya. Apakah Anda wajib menyelenggarakan laporan keuangan konsolidasi? Ya, kalau konsolidasi berarti Bapak Ibu sebagai induk ya, kurang lebih ya. Kalau Bapak Ibu cuman anak, ya nggak usah ya. Sebenarnya tidak. Kemudian apakah terdapat entitas lain yang mengkonsolidasi Anda? Kemudian apakah peredaran bruto konsolidasi lebih dari atau sama dengan 11 triliun? Nah, ini kemudian ada kurang lebih ada trigger buat kita yang kemudian Bapak Ibu harus sampaikan berapa peredaran bruto konsolidasinya. Yang kemudian menjadi trigger jawaban nanti apakah kita termasuk yang wajib atau tidak gitu ya. Nah, di bagian nomor 5 ini nanti Bapak Ibu sampaikan berapa nilai bruto konsolidasi ya. Ya, artinya kalau misalkan nanti pakai rupiah ya sampaikan dalam bentuk mata uang rupiah. Kemudian kalau misalkan mata uang asing juga sampaikan, tapi biasanya kalau di kita kan karena posisinya adalah ini kan antara buku petunjuk sama waktu di DJP online ya Bapak Ibu ya. Di DJP online biasanya ya jumlahnya jumlah rupiah yang disampaikan. Ya, jadi kalau setara dengan rupiah silakan di convert ya Bapak Ibu. Oke, nah ini ujung akhirnya ya. Eh, artinya kesimpulannya apakah WP tersebut entitas induk wajib menyelenggarakan, menyimpan, dan menyampaikan laporan per negara ya. Nah, ini kesimpulannya ya. Dan ini kesimpulannya yang harus kita sampaikan apakah nanti kita melampirkan dokumen CBCR atau kertas kerjanya atau cuma notifikasi aja. Nah, ini bentuk tanda terima penyampaian
eh, notifikasinya ya Bapak Ibu ya. Nah, ini hmm, yang biasanya nanti kita lampirkan di SP tahun PPh Badan di tahun pajak berikutnya ya. Jadi kalau kita bahas notifikasi misalkan 2022 gitu ya, SPT tahun 2022, kita sampaikan juga nanti di SPT tahun 2023 tahun berikut. Nah, gimana apa yang terjadi yang biasa terjadi ya? Studi kasus apa yang terjadi di di lapangan ya Bapak Ibu? Pertama, kadang-kadang bisa terjadi perbedaan antara laporan lampiran SP tahunan PPh Badan dan dokumen lokal atau lokal file di TP-Doc ya Bapak Ibu. Khususnya adalah siapa-siapa yang tadi ya, kalau kita bahas di lampiran 3A, siapa-siapa pihak-pihak yang punya hubungan afiliasi ya, dan transaksi afiliasinya. Nah, ini bisa terjadi perbedaan. Nah, makanya perlu banget ketika Bapak Ibu saat ini ya, Bapak Ibu bisa mengcapture siapa-siapa sih yang ada hubungan istimewa. Karena hubungan istimewa kemarin kita udah bahas itu kan ada tiga ya. Bahkan pola yang penguasaan itu sekarang pun ada kalau nggak salah ada 6 kriteria ya. Jadi mau nggak mau Bapak Ibu harus sampaikan siapa-siapa yang punya hubungan istimewa dan harus sama datanya antara di lampiran SPT tahunan PPh Badan dengan eh, dokumen lokal di TP-Doc Bapak Ibu semua. Jadi Bapak Ibu harus bisa meng-capture semua. Jadi eh, penentuan misalkan contoh pemegang saham itu cuma tidak hanya yang direct, tapi bisa juga yang sifatnya indirect ya. Atau secara langsung di dua pihak gitu ya. Di dua pihak ya. Jadi misalkan Bapak Ibu punya dua anak perusahaan, anak dua perusahaan ini kepemilikan di atas 25%. Nah, antara mereka itu ada hubungan istimewa. Kemudian yang kedua metodenya tadi ya. Saya sudah sempat bahas juga masalah penentuan metodenya. Karena penentuan metode itu bukan kira-kira gitu ya, tapi metode apa yang bisa diterapkan di TP-Doc kita ini sangat tergantung dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Dengan apa yang terjadi di perusahaan Bapak Ibu semua. Jadi, misalkan apakah langsung pakai cup? Belum tentu gitu ya. Karena kalau misalkan kalaupun ada data pembandingnya, itu juga belum bisa ditentukan. Karena pasti ada adjustment-adjustment yang harus dilakukan. Nah, sedapat mungkin adalah ya sebelum menyampaikan SPT PPh Badan, ya dokumen lokal udah juga sempat dibuat gitu ya sama teman-teman misalkan di konsultan. Jadi paling enggak dia seirama ya Bapak Ibu. Kenapa? Seperti Bapak Ibu lagi bikin di periode 4 bulan pertama, teman-teman konsultan udah juga bikin TP-Doc di 4 bulan pertama gitu ya. Sehingga ketika mau menyampaikan SP tahunan PPh Badan, datanya sama gitu ya, yang disajikan di SPT Badan dengan di lokal. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau terjadi perbedaan? Nah, jadi perbedaan ini yang kemudian Bapak Ibu harus bisa menjelaskan ke teman-teman pemeriksa atau teman-teman AR. Ya, yang kemudian bisa jadi asumsi teman-teman pemeriksa teman-teman AR mempertanyakan, kok bisa berbeda, Bu? Kok bisa berbeda, Pak? Gitu ya. Apa salah pengisian gitu ya. Kalau sekiranya misalkan, sekiranya belum diperiksa, terus lokal filenya sudah jadi gitu ya misalkan, dan ternyata ada perbedaan, ya Bapak Ibu, salah satu langkah yang harus dilakukan adalah SPT tahunan PPh Badannya harus dibetulin, ya, khususnya di lampiran 3A. Terus yang ketiga juga Bapak Ibu tidak mencantumkan data transaksi hubungan istimewa di SPT tahunan PPh Badan. Ya, misalkan contoh tadi lampiran 6. Lampiran 6 Bapak Ibu nggak ngisi, padahal di laporan keuangan laporan auditnya ada gitu ya. Bapak Ibu nggak ngisi.
Nah, the worst case terburuk adalah ini ini ya, pemetaan awal ya, mitigasinya ya. SPT yang Bapak Ibu sampaikan tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Karena kalau kita bahas terkait dengan SPT kan SPT itu harus diisi dalam kondisi benar, lengkap, dan jelas gitu ya. Benar hitungan, lengkap semua dokumen, jelas asal-usulnya gitu ya. Jadi mau nggak mau, eh, ketika nggak diisi, bisa jadi SPT-nya dianggap nggak lengkap, mungkin ya, dianggap nggak lengkap, bisa jadi malah bisa ada koreksi, atau misalkan ada sanksi, misalkan denda 1 juta gitu ya. Tapi itu kalau misalkan benar-benar kantor pajak lakukan verifikasi ya semua transaksi. Tapi kalau misalkan nggak disampaikan pun gitu ya, ya pasti nanti kantor pajak bukan berarti gitu ya, bukan berarti transaksi itu nggak ada gitu ya. Karena kantor pajak akan melihat dengan konsep namanya substance of a form principle, substansi mengalih bentuk. Bentuk di formulir lampiran 6 ketika nggak ada, bukan berarti serta-merta transaksi itu tidak ada sama sekali. Nanti kantor pajak akan melakukan asesmen lebih lanjut ya. Asesmen lebih lanjut artinya kantor pajak akan mengecek semua transaksi, ya banyak sekali ya caranya ya. Entah caranya wawancara, kemudian mereka mencari dari data pihak ketiga gitu ya, kemudian dapat informasi dari pertukar informasi dan sebagainya. Nah, itu kemudian mereka bisa mengcapture, kemudian mereka akhirnya mungkin nanti bisa menghitung ulang kembali apakah nilai transaksi kita dipengaruhi hubungan istimewa tadi nilainya wajar atau tidak. Kemudian yang keempat, tidak melampirkan ikhtisar master file dan local file. Jadi misalkan Bapak Ibu lampirin SPT badan, kemudian nggak masukin nih eh, tadi ya ikhtisar master file local file yang sesuai dengan lampiran B di PMK 172 misalkan. Ya kantor pajak kalau tim penelitinya ngeh nih ya, sesuai dengan ketentuan, harusnya SPT Bapak Ibu dianggap nggak lengkap. Biasanya nanti ada surat himbauan, ya himbauan untuk melampirkan, menambah lampiran tersebut, dan akhirnya ya kalau bahasa ketentuannya ya bisa dianggap telat gitu ya penyampaiannya. Bisa jadi ada sanksi denda sebesar 1 juta rupiah. Termasuk notifikasi CBCR. Ini kadang-kadang ketinggalan nih. Ketinggalan. Jadi jangan lupa nanti di Desember paling lambat ya Bapak Ibu bikin CBCR-nya. Juga harusnya bisa bisa dilampirkan juga ya di SP tahunan PPA Badan. Jadi kurang lebih itu ya Bapak Ibu. Mungkin dari Pak Bambang ada mau dinamain Pak? Cukup, Pak Dodo. Ya. Jadi ini yang kurang lebih ya. Nanti Bapak Ibu silakan lakukan eksplorasi juga dan lihatin dokumen-dokumen juga ya pendukungnya. Karena kan yang dilihat sama kantor pajak sekarang adalah informasi ini harus tercantum ya di SP tahunan PPA Badan. Terus bukan berarti pun nanti ya ketika misalkan Bapak Ibu udah nyantumin nih SPT Badan, juga dicantumin di local file dan ternyata sama, datanya sama. Ini baru step awal nih yang mungkin Bapak Ibu eh, nggak perlu khawatir ya step awal. Tapi kan langkah berikutnya adalah kantor pajak akan mengecek gitu ya, melakukan asesmen melalui pemeriksaan biasanya mengecek apakah penentuan harga transfernya itu wajar apa enggak, arm's length apa enggak ya. Artinya bisa jadi gini, nanti asesmennya ya biasanya dari dari TP-Doc yang disampaikan, nanti kalau misalkan TP-Doc-nya diminta ya, kayak seperti yang kemarin kita sampaikan di webinar yang terakhir, ketika diminta dokumen TP-Doc-nya Bapak Ibu sampaikan, nanti kan kantor pajak akan mengecek, membaca ya, membaca TP-Doc yang kita buat gitu ya. Informasinya lengkap apa enggak, ada yang aneh apa enggak, dan kemudian perlu klarifikasi kita ya. Ya pengalaman sih ada beberapa WP yang diminta TP-Doc-nya, kemudian kantor pajak melakukan pengujian ulang gitu ya, sederhananya pengujian ulang. Ya, mereka kan punya data pembanding juga ya, Bapak Ibu. Mereka juga punya sistem juga. Misalkan kita pakai Oriana, teman-teman di kantor pajak bisa pakai Orbis gitu ya.
Ya, tapi kan dari itu dari sudut pandang yang berbeda ya. Atau mereka juga pakai Oriana. Nah, kemudian nanti bakal banyak bisa terjadi perselisihan masalah ex ante gitu ya. Pemilihan data pembanding, mana yang harus di accept, mana yang harus dikeluarin gitu ya, di take out gitu ya. Dan itu nanti kan semuanya sangat sangat dinamis banget ya pergerakannya. Kalaupun mereka sepakat dengan data dokumen yang kita sampaikan pun sebenarnya mereka juga akan melakukan filter terkait dengan dengan data-data pembandingnya ya. Karena tidak semua mereka juga sepakat gitu ya. Misalkan contoh, kalau kita biasanya ada dokumen-dokumen TV Doc, data-data keuangan, kita ngeliat 3 tahun ke belakang, ada WP yang, sorry, bukan WP, ada perusahaan yang dokumen 3 tahun ke belakang yang tersedia cuma 2 tahun. Nah, ini kan kita nggak bisa pakai, gitu ya. Nah, itu juga harus kita filter satu sama lain. Atau tadi yang kemarin kemarin Pak Babang bilang, kita bahas, kalau misalkan kita khusus apa ya, wholesale gitu ya, distributor, tapi ternyata perusahaan pembanding adalah manufacturing dan distributor. Nah, ini nggak bisa juga dipakai ya. Kalau wholesale benar-benar wholesale. Kalau manufacturing benar-benar manufacturing. Jadi nggak boleh kegiatan usahanya ganda ya. Jadi kurang lebih itu. Dan itu kemudian dalam prakteknya bisa jadi kita accept 10, ternyata mereka acceptnya cuma 7. Gitu ya bisa jadi. Dan mungkin ada 3 perusahaan yang di take out, akhirnya membuat eh, rentangnya ya, kalau misalkan Bapak Ibu pakai kuartil ya, rentangnya jadi bergeser. Jadi bisa jadi, misalkan kalau kita pakai profit margin, bisa jadi kita berada di luar rentang berdasarkan hasil asesmennya si kantor pajak. Tapi itu dinamis ya, mungkin nanti kita akan bahas di 2 pekan berikutnya ya. Dan mungkin Pak Bambang di pekan berikutnya akan menjelaskan bagaimana sih cara cari pembanding, contoh kasusnya seperti apa, dan seterusnya ya. Jadi kurang lebih itu ya Bapak Ibu, pembahasan hari ini ya. Jadi pembahasan hari ini adalah terkait dengan lampiran SPT lawan PP Badan. Titip pesan saya cuma jangan sampai terjadi perbedaan gitu ya. Kalaupun terjadi perbedaan, ya salah satu yang harus kita lakukan adalah pembentukan SPT tahunan PP Badan sebelum dilakukannya pemeriksaan pajak. Itu kali Pak Bambang. Baik. Baik, terima kasih Pak Dodo atas presentasinya yang sangat informatif. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Kami telah mengumpulkan pertanyaan Bapak Ibu di kolom chat. Namun karena keterbatasan waktu, saya akan membacakannya untuk beberapa pertanyaan saja yang dapat dijawab oleh Pak Dodo. Kemungkinannya nanti akan banyak terkait dengan pinjaman dengan pihak afiliasi Pak Dodo. Kalau tadi saya cek ya. Oke, saya- saya cek. Oke, sudah tertampil ya. Berikut pertanyaan pertama dari Ibu Novia Go. Pak, izin tanya, jika di laporan audit disebutkan ada utang dan piutang yang memiliki hubungan istimewa, mungkin maksudnya dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa ya. Namun utang piutang tersebut tidak ada bunganya 0%. Apakah tetap harus kita input di lampiran 6 atau tidak, Pak? Nah ini utang piutang apa ya? Maksudnya, eh, ya kalau kita bahas yang tadi ya, kan bisa jadi ada utang dagang atau piutang dagang gitu ya. Dalam transaksi normal, banyak juga utang dagang dan piutang dagang itu memang nggak ada bunganya sama sekali. Gitu ya, nggak ada sama sekali. Kalau utang piutang dagang nggak ada ininya, hmm, nggak ada bunga sama sekali, ya nggak perlu disampaikan. Karena yang kita sampaikan di lampiran 6 itu adalah pinjaman. Ya, pinjaman ya. Jadi harus digarisbawahi dulu. Nah, sekarang yang bahasnya pinjaman. Kalau misalkan ada pinjaman, kemudian nggak ada bunganya 0%, apakah harus kita input di lampiran 6? Ya, kalaupun mau diinput, silahkan diinput. Tapi pertanyaannya, yang tingkat suku bunga yang sebelah kanan per tahun ketika diinput 0 bisa apa enggak gitu ya. Kalau sekiranya bisa, ya monggo aja, Bu Novia. Tapi kalau nggak bisa, ya Bapak Ibu nggak usah masukin. Tapi sekiranya masuk dengan angka 0%, itu kemudian menjadi pertanyaannya dari kantor pajak. Pertanyaannya adalah,
Kenapa 0%? Gitu ya. Mana perjanjiannya? Itu biasanya ditanya ya di asesmen sama pemeriksa pajak. Kenapa 0%? Mana perjanjiannya? Nanti Bu Novia harus memberikan argumentasi itu sesuai dengan PP 94 2010, harus memenuhi 4 syarat. Gitu ya, memenuhi syarat 4 syarat. Yang 4 syarat itu harus terpenuhi. Kayaknya udah pernah kita bahas ya, Pak. Kalau nggak salah Sudah. pernah kita satu, dananya itu memang harus dari pemegang saham itu sendiri. Kemudian yang kedua, modalnya udah disetor penuh sama pemegang saham. Yang ketiga, pemberi pinjaman harus dalam kondisi laba. Kemudian penerima pinjaman dalam kondisi kesulitan keuangan, gitu kan. Artinya kalau 4 syaratnya terpenuhi, mungkin nanti asesmennya bisa jadi utang pinjaman tanpa bunga itu diperbolehkan. Atau piutang tanpa bunga itu diperbolehkan, gitu ya. Tapi tadi asesmennya akan panjang gitu ya. Karena saya pernah ada pengalaman, ada WP yang diperiksa sama kantor pajak, mereka nggak mencantumkan ini, Bu Novi ya. Dicantumkan. Nggak dicantumkan di lampiran 6, tapi ketahuan di laporan keuangan. Ya. Justru bukan berarti nggak dicantumkan ini, kemudian kita aman gitu ya. Justru akan terlihat di laporan keuangan. Di laporan keuangan ternyata disampaikan tadi ada piutang hubungan istimewa, ada utang hubungan istimewa, kemudian di asesmen sama kantor pajak dicek, oh ternyata di laporan auditnya dia ngasih pinjaman, dia memberikan pinjaman dan seterusnya. Jadi bukan berarti nggak diisi aman ya, karena langkah berikutnya ada asesmen dari kantor pajak di formulir yang lain. Baik. Terima kasih Pak Dodo. Berikutnya dari Bu Yeni Handika, izin tanya Pak, untuk SPT Induk PPh Badan halaman 2 yang perhitungan tahun berikutnya, jika lakukan pembetulan data yang diisi sama dengan data sebelumnya atau data pembetulannya Pak. Karena pembetulannya karena ada SP2DK. Oh gini ya, misalkan Bu Yeni ada SP2DK, kemudian SPT badannya harus dibetulin gitu ya, kurang lebih ya. Nah, kalau yang halaman kedua kan terkait dengan angsuran 25 ya. Angsuran 25 pakai data yang sebelumnya aja. Karena kalau misalkan SP2DK-nya kan gini, maksudnya gini, contoh misalkan 2023, Bu ini dapat SP2DK di 2024 gitu ya. Nah, 2023-nya pertanyaannya adalah kalau misalkan angsuran 2004-nya itu ada pengaruh terkait koreksi fiskal, ya dibetulin. Tapi kalau misalkan SPT 2022 di dapat SP2DK 2024. Kemudian 2022-nya angka PPh badannya bergerak, otomatis kan angsuran 25-nya juga bergerak kan. Tapi itu kan untuk angsuran 2025 di 2023 yang udah kita close, sudah kita bayar SPT badannya di 2024. Jadi nggak perlu dibetulin itu angsuran 25-nya. Jadi sangat tergantung ya SP2DK-nya tahun berapa. Kalau misalkan lagi 2024 sekarang, SPT 2023 dapat SP2DK, benerin, maka mau nggak mau angsuran 25-nya bergerak. Tapi untuk 2022 ke bawah, 21, 2020, kalau ada pergerakan laba fiskal, nggak ngaruh sama angsuran 25. Kenapa angsuran 25-nya udah close kan? Udah kita bayar juga di SP tahunan pakai badan. Itu sih, jadi tergantung tahunnya Bu ini. Terima kasih Pak Dodo. Berikutnya dari Pak Firman Nurfansyah Agista. Transaksi afiliasi apakah untuk afiliasi dalam negeri? Apabila ada afiliasi luar negeri juga dilaporkan. Apakah ada pembeda dalam pelaporan dan penentuan tipidoknya? Ini, ini apa ya? Ini Saya mungkin maksudnya di perusahaannya Pak Firman ini dia punya afiliasi apa transaksi dengan afiliasi dalam negeri dan luar negeri. Nah, itu maksudnya apakah digabung Oh, dalam ya, ya gini makanya tadi hmm, ketika kita mengcapture pihak yang ada afiliasi, kita mengcapture seluruh transaksi yang terjadi di kita ya. hmm, Artinya kalau ada hubungan istimewa, kita juga harus menyampaikan siapa-siapa yang ada transaksi hubungan istimewa. Mau dalam negeri, mau luar negeri harus disampaikan. Makanya tadi ketika Pak Firman lihat di lampiran 3A,
itu identitasnya nggak cuma NPWP, tapi TIN kan. Hmm. TIN itu Tax Identification Number ya. Jadi mungkin NPWP mereka di luar negeri ya, entah di Australia, di Amerika, di Jepang dan sebagainya. Jadi nggak cuma dalam negeri doang, tapi luar negeri. Misalkan contoh pemegang saham kita luar negeri, kita PMA gitu ya, pemegang saham kita luar negeri. Ternyata kepemilikannya dia di atas 25%. Ya udah, kita masukin gitu ya. Atau kita transaksi dengan apa ya, kakek ya nyebutnya. Jadi kan eh, misalkan apa tadi ultimate ya, parent Multiple entity. PT. Jadi kita transaksi bukan pemegang saham kita, tapi langsung ke induknya lagi yang di atas. Nah, itu juga disampaikan ketika posisinya setelah dihitung ternyata di atas 25%. Contoh misalkan X Corporation di Amerika punya saham di B Corporation di Amerika juga. Misalkan mereka punya langsung 100%. B punya saham di kita 50%. Kita transaksi dengan X Corporation yang pertama gitu ya. Itu secara tidak langsung udah di atas 25% kan. Hmm. Itu juga afiliasi luar negeri yang kita harus sampaikan. Meskipun secara tidak langsung kan, karena ketentuan di pasal 18 kan mengatur penyertaan modal baik langsung maupun tidak langsung. Tidak langsung loh, artinya tidak langsung itu melalui beberapa beberapa perusahaan. Ya, jadi bisa jadi kita cucu atau apa buyur apa cicit gitu ya. Cicil. Yang biasanya itu melewati beberapa step perusahaan. Tapi kalau dihitung-hitung ternyata di atas 25%, mau nggak mau ya akhirnya harus disampaikan juga. Ya, Apakah ada pembeda dalam pelaporan dan penentuan biduknya? Ya sama, sama ya. modelnya mau transaksi dari luar negeri, mau dalam negeri, model penentuannya sama gitu ya. Tapi nanti juga tergantung transaksinya ya. Jadi kalau misalkan ada apa Bang, kalau misalkan tingkat suku bunga ya gitu ya Ya. pinjam, ya nanti tergantung ya apa tingkat suku bunga apa yang kita bisa pakai gitu. Jadi intinya dari sisi pelaporan dan penentuan ya konsepnya juga Sama. agak berbeda. Terima kasih, Pak Dodo. Berikutnya dari Pak Ongki Panjilaksono. Terkait pinjaman tanpa bunga, sepengetahuan saya diatur secara khusus hanya anak perusahaan dengan pemegang saham. Jika ada kondisi sebaliknya, investor yang membutuhkan pinjaman pada anak perusahaan, apakah ada ketentuan khusus yang mengatur agar pinjaman tersebut tidak dikenakan bunga? Asumsinya RE tidak memenuhi syarat untuk dibagi sebagai dividen. Ya tadi ya. Jadi mungkin saya harus kasih gambaran dulu ya ke Pak Ongki ya. Yang diatur benar pinjaman tanpa bunga. Pinjaman tanpa bunga. Artinya segala pinjaman tanpa bunga bisa memenuhi syarat kalau empat syarat ini terpenuhi. Gitu ya. Tapi kan bahasa pinjaman itu berada di pihak mereka yang menerima pinjaman, gitu ya. Tapi juga bisa dianalogikan terbalik. Artinya dengan kondisi kita, ya tadi investor membutuhkan pinjaman kepada anak perusahaan. Artinya gini, eh, satu sisi ketika kita menerima pinjaman dari pihak lain, satu sisi adalah kita bisa dianggap adanya beban bunga pinjaman yang bisa jadi koreksi fiskal. Ya, kalau nggak mau memenuhi syarat, ya berarti ada biaya bunga pinjaman yang dikoreksi negatif. Gitu. Kenapa koreksi negatif? Karena tadi nggak memenuhi syarat. Karena pinjamannya 0%, nggak memenuhi syarat, akhirnya didim ada biaya bunga pinjaman. Gitu ya. Secara secara PPh Badan menguntungkan bagi kita. Kenapa? Ada koreksi fiskal negatif. Kan kita nggak ada biaya bunga pinjaman komersialnya kan, nol. Tapi cara ketentuan fiskal diperbolehkan, maka kita ada koreksi fiskal negatif, labanya menjadi kecil, laba fiskal menjadi kecil, ruginya menjadi lebih besar. Dalam hal ini kalau logikanya lagi minjem, pasti lagi ngalami kesulitan keuangan. Bisa jadi lagi posisi loss gitu ya. Artinya dampaknya loss carry forward-nya akan semakin besar gitu ya. Tapi dampak yang bunga pinjaman tadi adalah dampaknya adalah withholding tax-nya. Withholding tax-nya karena kalau Bapak Ibu dapat pinjaman dari dalam negeri dengan pemegang saham dari dalam negeri, Bapak Ibu harus potong PPh pasal 23 15%.
Ya, 15% dari bunga pinjaman yang didim tadi ya. Yang diincar kantor pajak adalah withholding tax-nya, Bapak Ibu. Kalau PPh badannya sih nggak ngaruh. Karena nggak ngaruhnya adalah ya rugi fiskalnya menjadi lebih besar, ya kompensasinya akan lebih lama lagi gitu ya. Nah, kebalikan dengan mereka, kebalikan ya di sisi yang lain ya. Artinya sisinya si pemberi pinjaman, itu kan piutang, gitu kan, piutang. Ketika piutang, artinya mereka akan dapat bunga pinjaman gitu kan. Kalau misalkan pinjaman tanpa bunga, berarti mereka nggak dapat pendapatan bunga pinjaman gitu kan, secara komersial gitu ya. Tapi ketika nggak memenuhi syarat, mereka kebalikan, mereka akan dapat pendapatan bunga pinjaman. Makanya dapatnya PPh badannya akan besar di lawan transaksi. Jadi PPh badannya akan besar labanya, dampaknya ada kurang bayar gitu kan. Ada kurang bayar. Nah, ini perlu perhatian Bapak Ibu. Saya pernah dapat kondisi, dua-duanya saya dapat kondisi nih, pernah. Ada WP yang kena koreksi bunga pinjaman, ada WP yang kena pendapatan bunga pinjaman. Padahal saya udah nyiapin tuh, ini bisa tanpa bunga nih gitu ya. Tapi setelah dicek-cek lagi, ngasih pinjaman ke anaknya, anaknya memenuhi syarat gak? Syaratnya, 4 syarat ini. Ternyata kita ngasih pinjaman, kondisinya mereka eh, angka di banknya besar gitu ya. Hmm. Kan aneh ya, ngasih pinjaman, tapi angka yang outstanding bank di laporan keuangannya besar. Lagi laba lagi gitu ya. Jadi kita nggak mungkin. Kita, ya kita mau nggak memenuhi syarat, akhirnya kita kena koreksi. Kena kantor pajak. Dan yang dikoreksi itu nanti dilihat tuh tingkat suku bunganya pakai suku bunga apa gitu ya. Ya tingkat suku bunga apa biasanya Bank Indonesia gitu ya. BPS ya Pak Bambang ya. Bank Indonesia atau BPS bisa datanya. BPS bisa dan sebagainya gitu. Jadi yang dilihat ya tadi nggak cuma satu sisi bagi bagi pihak yang menerima pinjaman, tapi yang pemberi pinjaman pun akan dicek gitu. Gitu Pak Bambang. Baik, terima kasih Pak Dodo. Berikutnya dari Bu Neti Setiawati. Hmm. Pak, kami tidak ada anak perusahaan. Di kami adanya peminjaman pemegang saham kepada perusahaan dan pinjaman perusahaan kepada pemegang saham. Tetapi kedua transaksi tersebut tidak dikenakan bunga, Pak. Nah, ini bagaimana, Pak? Yaitu Bu Neti tadi saya cerita. Eh jadi kan ini kan berarti pinjaman tanpa bunga ya. Nah, pinjaman tanpa bunga itu ya ketentuan di PP 94 2010 bisa dilakukan sepanjang memenuhi syarat gitu ya. Syaratnya apa gitu ya? Satu, dana dana pinjaman ini memang miliknya pemegang saham, bukan milik pihak lain. Ya, benar-benar pure murni dananya sih pemegang saham. Yang kedua, nanti Bu Neti harus cek ya. Ceknya adalah yang pertama ceknya ada uang transfer masuk ya. Transfer masuk ya. Transfer masuknya itu dari pemegang saham ya, bukan dari pihak lain. Yang kedua adalah dicek modalnya udah disetor penuh. Jadi misalkan contoh modal dasar 1 triliun ditempatkan 500 miliar, disetor 100 miliar. Dari 100 miliar, misalkan pemegang saham punya sahamnya cuma 50%, harusnya dia nyetor penuhnya 50 miliar kan. Nah, 50 miliar dicek, bener nggak dia udah setor penuh 50 miliar? Salah satu triggernya adalah tidak ada piutang lain-lain pemegang saham. Ya, pastiin itu modalnya setor penuh. Yang ketiga, si peminjam eh, yang ngasih pinjaman lah sederhana, yang ngasih pinjaman sedang kondisinya laba, lagi kondisi laba. Artinya kalau misalkan ada PT, induk perusahaan kita ngasih ke kita, mereka harus dalam kondisi laba. Kelihatan di mana? Di laporan keuangannya si induk perusahaan kita. Ya profit lah ya, sebutnya profit komersial. Lagi kondisi laba. Bagaimana dengan orang pribadi nih? Kadang-kadang nih, orang pribadi kan nggak bisa kelihatan laba apa enggak ya.
Karena orang pribadi bisa jadi cuman apa? Cuman dari pekerjaan doang gitu ya. Dia nggak punya usaha gitu ya. Nanti indikatornya di SPT tahunan lah kurang lebih. Nah, yang keempat adalah kita lagi mengalami kesulitan keuangan. Ya, kesulitan keuangan itu bukan berarti kondisi lagi rugi ya Bapak Ibu. Tapi dari analisa laporan keuangan. Entah, entah profit margin, entah pakai rasio-rasio ya. Current rasio atau outstanding piutangnya tinggi sekali, kasnya nggak memenuhi kewajiban untuk bayar operasional bulanan dan sebagainya ya. Silakan dibuktikan gitu. Kalau empat ini terpenuhi, maka pinjaman tanpa bunga diperbolehkan. Tapi kalau satu syarat tidak terpenuhi, maka pinjamannya akan dikenakan bunga. Jadi kantor pajak akan menetapkan bunga yang wajar ya dikenakan. Meskipun ternyata secara komersial nggak bayar bunga sama sekali, nanti akan ada koreksi fiskal untuk beban bunga pinjaman. Kebalikan di kita, beban bunga pinjaman, tapi pemegang saham kebalikannya adalah ada pendapatan bunga pinjam gitu ya. Jadi aspeknya akan panjang panjang sekali ya, ada withholding tax pasal 23 atau 26 dan lain-lain. Jadi pastikan kalau nggak mau memenuhi syarat, ya akan ada koreksi. Makanya paling enggak ya kalau mau dibikin tax planning, bikin aja bunga pinjaman gitu ya. Ya sekian persen gitu ya. Silakan dikalkulasi pakai harga wajar. Nanti tinggal pembuktian aja kalau waktu dibikin TP-Doc ya. Nilainya wajar apa enggak. Baik, Itu. terima kasih Pak Dodo. Berikutnya dari Bu Gladys Gladys. Selamat pagi Pak, izin bertanya, jika pemegang saham punya hutang terkait penambahan modal yang belum disetorkan, apakah perlu diungkapkan dalam TP-Doc dan diujikan juga tingkat kewajarannya? Pada lampiran khusus 3A, apakah juga wajib diisikan atau tidak? Terima kasih. Iya, ini kadang-kadang gini ya. Jadi misalkan ini ada pola kayak kadang-kadang gini ya, Bapak Ibu. Tadi ya, misalkan modalnya 50 miliar. Yang harus disetor 50 miliar. Biasanya waktu bikin perusahaan 50 miliar ditunjukin ke notaris, udah disetor, tapi habis itu ditarik lagi. Ya, ditarik lagi, kemudian di neraca ketahuan tuh piutang pada pemegang saham. Ya, kekurangan setor modal gitu ya. Kalau tiba-tiba ada pinjaman modal, sorry, ada pinjaman dana ya, utang gitu ya. Nanti kantor pajak akan melihat, kalaupun ada bunga misalkan, bunganya disampaikan, kantor pajak akan memenuhi dulu selisih modal yang belum disetor. Contoh misalkan tadi, 50 miliar modalnya, kemudian ditarik 30, maka dianggap yang baru disetor 20 gitu ya. Berarti 30 kan belum disetor lah, belum dipenuhi ya 30-nya. Tiba-tiba dia ngasih pinjaman nih, 100. Ada tingkat suku bunganya disebutin. 100-nya ini harus ditarik dulu 30-nya menjadi modal. Maka pinjaman yang murni hanya 70. Nah, dari 70 baru dihitung tingkat suku bunganya. Ya, basisnya itu. Kemungkinan besar kalau misalkan basis hitungan bunganya itu dari 100 miliar misalkan, sekian persen dari 100 miliar, pasti akan ada koreksi. Kenapa? Karena yang diperbolehkan hanya sebesar 70. Ya, 70. Itu satu ya. Jadi kantor pajak akan menarik pinjaman itu untuk modalnya dulu. Nanti sisanya baru bisa dianggap pinjaman. Yang kedua, perlu diungkapin nggak nih Pak Babang biasanya kalau di TV Doc-nya? Kalau untuk penambahan modal ataupun hutang tidak perlu diungkapkan di PIDOK ataupun di lampiran 3A. Iya. Tapi kalau Seperti ditanya, halnya seperti halnya dividen juga ya Pak Dodo. Jadi nggak iya, perlu tidak diungkapkan. kalau kayak pembayaran dividen itu nggak juga nggak perlu diungkapin di TV Doc ya. Tapi kalau ditanya tingkat kewajarannya, ya harusnya disampaikan, pasti disampaikan, gitu ya. Disampaikan tingkat kewajaran berapa 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 persen gitu ya. Dan lampiran khusus 3A wajib diisi, ya wajib karena dia posisi ngasih pinjaman kan, gitu ya. Dan harus disampaikan. Nanti masalah metode juga harus disebutin pakai metode apa, gitu. Baik.
Terima kasih, Pak Dodo. Berikutnya dari Bu Stefani Sinta. Siang Pak Dodo, jika pinjaman dana bukan antara pemegang saham ataupun anak perusahaan, tapi pinjamannya kepada grup yang hubungannya mempunyai pemegang saham yang sama, bagaimana itu, Pak? Ya sama. Jadi misalkan ini tadi, induknya sama nih, Bu Bu Sinta ya. Misalkan PTA ini pemegang pemegang saham di PTB dan PTC. Ternyata yang minjem itu antara B sama C nih. Itu kan Betul. maksudnya kan. Mm-mm. Ya tetap aja disampaikan. Karena kan ini gara-gara adanya si PTA ini ada hubungan istimewa. Nah, ini yang perlu disampaikan juga bahwa eh, meskipun secara hierarki nggak kelihatan ya di akte gitu ya, ini kan bisa dipastikan ini ada hubungan istimewa karena satu perusahaan memiliki lebih dari satu perusahaan lain yang kepemilikannya di atas 25%. Dan itu kemudian ada hubungan istimewa. Harus disampaikan juga. Makanya tadi saya bilang, penentuan transaksi hubungan istimewa itu banyak itemnya, sehingga kita PR pertama adalah mengcapture seluruhnya dulu, siapa-siapa yang ada hubungan istimewa. Ini jadi hubungan istimewa sama kita karena apa faktornya? Yang ini karena apa faktornya? Kalaupun nggak karena faktor ini, bisa jadi karena faktor yang lain gitu. Jadi itu yang perlu digarisbawahi ya. Oke, terima kasih. Berikutnya ini mungkin sudah habis Pak Dodo. Terima kasih atas jawaban yang sangat informatif. Sayangnya memang waktu yang membatasi kita. Kami berharap informasi yang disampaikan hari ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Jika masih ada pertanyaan yang belum terjawab, Bapak Ibu bisa berdiskusi di WhatsApp Group setelah webinar ini selesai. WhatsApp Group akan di-unmute sehingga Bapak Ibu bisa diskusi terkait topik-topik SP2DK. Sebelum kita menutup acara ini, kami ingin mengingatkan bahwa Face Consult Indonesia melalui sesi Jumat Berbagi Ilmu, kami secara rutin juga mengadakan webinar perpajakan untuk sharing seputar perpajakan yang insya Allah akan diadakan setiap hari Jumat. Untuk tema Jumat depan adalah SP2DK Series terkait dengan kenali metode transfer pricing sesuai PMK 172 tahun 2023. Silakan Bapak Ibu yang berkenan dapat join pada webinar tersebut. Selain itu, kami ingin mengingatkan bahwa Face Consult Indonesia menyediakan berbagai layanan konsultasi pajak yang dapat membantu Bapak Ibu dan perusahaan Bapak Ibu dalam mengelola kewajiban pajak dengan lebih baik. Layanan kami mencakup perencanaan pajak, penyusunan ataupun review SPT bulanan dan SPT tahunan, jasa penyusunan TPDoc, termasuk pendampingan SP2DK, pemeriksaan pajak, dan sebagainya. Untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu bisa mengunjungi website kami di fastconsult.id atau menghubungi kami langsung melalui WhatsApp di 0811 1921 0107. Kami siap membantu Anda mencapai efisiensi pajak yang maksimal. Terima kasih sekali lagi atas partisipasi Bapak Ibu dalam webinar hari ini. Sampai jumpa di webinar berikutnya pada Jumat depan. Selamat melanjutkan aktivitas Bapak Ibu. Terima kasih. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Iya,